Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merenung sejenak, apa sebenarnya rahasia kekuatan umat Islam di masa lalu? Bukan hanya soal strategi perang atau kekayaan, tapi ada satu fondasi yang membuat mereka kokoh laksana bangunan yang tak tergoyahkan. Fondasi itu adalah ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan karena iman yang lebih kuat dari ikatan darah. Allah sendiri yang menyatukan hati-hati mereka. Ikatan inilah yang membuat Bilal yang dari Habasyah merasa bersaudara dengan Salman dari Persia dan Syuhaib dari Romawi. Mereka berbeda suku, warna kulit, dan bahasa, tapi hati mereka terpaut dalam satu kalimat, La ilaha illallah. Ukhuwah inilah yang menjadi sumber kekuatan, saling menopang, saling menguatkan, dan saling melindungi. Namun, kalau kita jujur melihat kondisi kita hari ini, rasanya fondasi itu mulai terasa retak, teman-teman. Kita sering mendengar, atau bahkan merasakan sendiri, betapa sulitnya menjaga kehangatan ukhuwah. Di media sosial, kita mudah sekali saling serang, hanya karena perbedaan pandangan. Di dunia nyata, terkadang dengan tetangga sebelah rumah saja, kita jarang bertegur sapa. Ada banyak sekali tantangan yang membuat rukun-rukun ukhuwah, pilar-pilar persaudaraan itu, seolah tidak berjalan dengan baik. Kita seakan hidup dalam gelembung kita masing-masing, merasa benar sendiri, dan mudah curiga dengan saudara kita yang lain. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama. Maka dari itu, di video kali ini, kita akan coba healing bareng, kita akan coba introspeksi, kita akan coba bedah bersama. Mengapa rukun ukhuwah kita seolah tidak berjalan baik? Apa saja sih penyakit-penyakit yang menggerogoti ikatan hati kita? Dan yang terpenting, bagaimana cara kita mengobatinya agar bangunan ukhuwah kita kembali kokoh? Agar kita bisa kembali merasakan manisnya persaudaraan karena Allah. Mari kita luruskan niat, buka hati, dan sama-sama belajar. Insya Allah, ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk perbaikan diri kita bersama. Yuk, kita mulai. Teman-teman, pilar pertama dari ukhuwah yang seringkali goyah adalah keikhlasan. Coba kita tanya pada diri sendiri. Saat kita berteman, saat kita bergabung dalam sebuah komunitas, atau saat kita berbuat baik kepada saudara kita, apa niat di baliknya? Apakah murni karena kita mencintainya karena Allah? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Kita dekat dengan si Fulan karena dia punya jabatan. Kita akrab dengan si Alan karena dia punya banyak koneksi bisnis. Atau kita baik sama seseorang karena mengharapkan balasan kebaikan darinya. Ketika ukhuwah dibangun di atas pondasi kepentingan duniawi seperti ini, ia akan sangat rapuh, teman-teman. Ketika kepentingan itu tidak lagi terpenuhi, maka ukhuwah itu pun akan bubar jalan. Solusinya tidak lain adalah kembali meluruskan niat. Mari kita perbarui lagi niat kita dalam bersaudara. Jadikan setiap interaksi kita dengan sesama muslim sebagai sebuah ibadah. Aku menyapamu karena Allah. Aku tersenyum kepadamu karena Allah. Aku membantumu karena aku berharap ridha Allah. Aku mendoakanmu diam-diam karena aku mencintaimu karena Allah. Ketika niat kita sudah lillah karena Allah, maka persaudaraan itu akan terasa ringan dan menenangkan. Kita tidak akan lagi hitung-hitungan, tidak akan lagi kecewa jika kebaikan kita tidak dibalas, karena kita tahu, balasan terbaik datangnya hanya dari Allah. Inilah level tertinggi dari ukhuwah. Man stays to me Allah. Rukun ukhuwah selanjutnya yang sering kita abaikan adalah ta'aruf, yaitu saling mengenal, dan tafahum, saling memahami. Di zaman sekarang ini, kita seolah-olah sangat terkoneksi. Kita punya ratusan, bahkan ribuan teman di media sosial. Tapi apakah kita benar-benar mengenal mereka? Atau kita hanya mengenal apa yang ingin mereka tampilkan? Fenomena yang terjadi adalah, kita lebih sibuk ingin dikenal, ingin dinotis, ingin mendapat pengakuan, tapi kita enggan untuk benar-benar tulus mengenal dan memahami orang lain. Kita tahu postingan terakhirnya, tapi kita tidak tahu apa yang sedang ia rasakan. Kita tahu pencapaiannya, tapi kita tidak tahu apa kesulitan yang sedang ia hadapi. Kita hanya kenal di permukaan. Maka, solusinya adalah mengaktifkan kembali proses ta'aruf dan tafahum ini secara tulus. Ini bukan sekadar tukar nama atau follow-followan di Instagram. Ini tentang meluangkan waktu untuk silaturahmi, untuk duduk bersama, ngobrol dari hati ke hati. Tanyakan kabarnya, dengarkan ceritanya dengan empati. Coba pahami sudut pandangnya, latar belakangnya, apa yang membuatnya senang dan apa yang membuatnya sedih. Ketika kita mulai tulus ingin memahami saudara kita, maka sekat-sekat prasangka akan runtuh.
Kita akan sadar bahwa di balik setiap orang, ada cerita, ada perjuangan, dan ada hati yang butuh untuk dimengerti. Dari sinilah kasih sayang yang tulus akan tumbuh. Teman-teman, penyakit lain yang sangat kontras dengan ruh ukhuwah adalah sifat egois dan budaya individualisme. Kita hidup di zaman yang seolah-olah meneriakkan, pikirkan dirimu sendiri dulu. Yang penting aku selamat, itu bukan urusanku. Tanpa sadar, kita membangun tembok yang tinggi di sekeliling kita. Kita menjadi tidak peduli dengan kondisi tetangga kita. Kita enggan tahu kesulitan teman di lingkar pertemanan kita. Rasa bodoh amat ini pelan-pelan tapi pasti membunuh kepekaan dan kepedulian sosial kita, yang merupakan inti dari persaudaraan. Ukhuwah itu ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Tapi individualisme membuat kita menjadi organ-organ yang terpisah, tidak lagi saling merasakan. Bagaimana cara mengobatinya? Kita harus melawan arus ini dengan menghidupkan kembali budaya gotong royong dan ta'awun, yaitu saling tolong-menolong. Mulailah dari hal-hal kecil. Jika melihat tetangga sedang kesusahan, tawarkan bantuan sebelum diminta. Jika tahu ada teman yang sedang sakit, luangkan waktu untuk menjenguknya. Jika ada proyek kebaikan di lingkungan, jadilah orang pertama yang ikut berpartisipasi. Budaya saling bantu ini perlu kita pupuk kembali. Jangan menunggu orang lain untuk memulai. Jadilah kita inisiatornya. Ketika kita mulai terbiasa untuk memberi dan berbagi, maka tembok egoisme itu akan runtuh dengan sendirinya. Dan kita akan merasakan indahnya hidup dalam kebersamaan yang saling menguatkan. Ada satu senjata yang sangat ampuh untuk menghancurkan ukhuwah dalam sekejap, yaitu lisan yang tidak terjaga. Prasangka buruk atau suudzon, menggunjing yang disebut ghibah dan menyebar fitnah adalah trio perusak persaudaraan yang paling berbahaya. Semuanya itu biasanya berawal dari bisikan di dalam hati, seperti, "Kok dia begitu ya?" Lalu, tanpa sadar, berubah menjadi bahan obrolan di belakang. Tahu nggak sih, si fulan itu? Dan akhirnya cerita itu menyebar, padahal belum tentu benar. Setiap kata ghibah yang kita ucapkan, menurut Al-Quran, itu seperti kita sedang memakan bangkai saudara kita sendiri. Betapa mengerikannya ya. Prasangka buruk membuat kita menjaga jarak, dan ghibah menciptakan luka serta kebencian yang mendalam di hati orang yang kita bicarakan. Maka, latihannya adalah dengan membiasakan husnuzan atau berbaik sangka, melakukan tabayun, yaitu klarifikasi, dan yang terpenting, menjaga lisan. Setiap kali muncul pikiran buruk tentang saudara kita, segera lawan dengan 1000 kemungkinan baik. Mungkin saja dia tidak menyapa karena sedang banyak pikiran. Atau, mungkin dia posting itu bukan untuk pamer, tapi untuk memotivasi. Kalau ada berita miring tentang seseorang, jangan langsung percaya, dan jangan buru-buru menyebarkannya. Cek dulu kebenarannya, klarifikasi langsung ke orangnya jika memungkinkan. Dan yang paling utama, sibukkan lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau mengatakan hal-hal yang baik. Ingatlah pesan Rasulullah SAW, berkatalah yang baik atau diam. Salah satu tantangan besar ukhuwah di zaman kita ini adalah fanatisme kelompok, atau yang sering disebut hizbiyah. Kita merasa kelompok pengajian kita yang paling sunnah, harakah kita yang paling benar, atau organisasi kita yang paling hebat. Akibatnya, kita membangun tembok eksklusivitas. Kita hanya mau bergaul dengan yang segrup dengan kita. Kita memandang sinis kepada mereka yang berbeda manhaj atau pandangan fikih dalam masalah furu atau cabang. Loyalitas kita bukan lagi kepada persaudaraan atas dasar iman, tapi bergeser menjadi loyalitas buta kepada kelompok. Inilah yang memecah belah umat. Kita lupa bahwa musuh kita adalah setan dan kebatilan, bukan saudara kita sendiri yang berbeda cara pandang. Solusinya adalah kembali kepada prinsip dasar ukhuwah kita diikat oleh kalimat syahadat, bukan oleh kartu anggota organisasi. Selama seseorang masih bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka dia adalah saudara kita. Kita harus belajar untuk berlapang dada dalam perbedaan pendapat yang bersifat ijtihadi. Para ulama besar di masa lalu pun berbeda pendapat, tapi mereka tetap saling menghormati, bahkan saling mendoakan. Fokuslah pada titik-titik persamaan yang menyatukan kita, yaitu akidah dan pokok-pokok ajaran Islam. Adapun perbedaan dalam hal-hal cabang, jadikan itu sebagai rahmat dan kekayaan khazanah intelektual, bukan sebagai alasan untuk saling membenci dan berpecah belah. Terakhir teman-teman,
Akar dari semua masalah yang kita bahas tadi, seringkali bermuara pada satu hal, kurangnya ilmu agama dan keringnya tarbiyah ruhiyah, atau pembinaan spiritual. Ketika kita tidak punya cukup ilmu tentang betapa agungnya kedudukan ukhuwah dalam Islam, tentang apa saja hak kewajiban kita terhadap saudara kita, maka kita akan mudah sekali meremehkannya. Kita tidak tahu bahwa menjenguk orang sakit itu haknya, mendoakannya saat bersin itu haknya, memenuhi undangannya itu haknya. Kita menganggap semua itu hanya sekadar basa-basi sosial, padahal itu adalah perintah agama yang memiliki nilai pahala yang besar. Keringnya jiwa kita juga menjadi masalah. Hati yang jauh dari Allah, yang jarang tersentuh oleh zikir, tilawah, dan syalat malam, akan menjadi hati yang keras, egois, dan sulit untuk merasakan empati. Hati yang kering sulit untuk memaafkan, mudah untuk membenci, dan cepat untuk berburuk sangka. Maka solusinya adalah dengan terus talabul ilmi, terus datang ke majelis-majelis ilmu untuk mengisi kepala kita dengan pengetahuan. Dan yang tidak kalah penting, teruslah mengisi hati kita dengan tarbiyah ruhiyah. Perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, basahi lisan dengan zikir, dan jangan tinggalkan syalat malam. Karena hati yang dekat dengan Allah akan dengan sendirinya menjadi hati yang lembut dan penuh kasih sayang kepada sesama hambanya. Teman-teman, setelah kita merenungkan semua ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir, iya tapi kan dia yang mulai duluan atau sulit, karena orang lain tidak seperti itu. Disinilah kita perlu mengingat sebuah nasihat indah dari seorang ulama besar Hasan al-Banna. Beliau berkata, jangan menuntut ukhuwah dari orang lain, tapi jadilah engkau yang paling dahulu mengulurkan tangan dan membuka hati. Pesan ini sangat dalam teman-teman. Perbaikan ukhuwah tidak dimulai dengan menunjuk jari ke orang lain, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Jadilah kita agen perubahan itu. Jadilah tangan yang pertama terulur untuk bersalaman. Jadilah hati yang pertama terbuka untuk memaafkan. Seringkali kita salah paham. Kita mengira ukhuwah itu akan hilang hanya karena kita berbeda pendapat dalam urusan dunia, atau bahkan beberapa masalah agama. Padahal, persaudaraan yang tulus tidak akan retak karena perbedaan pandangan. Ukhuwah itu hancur dan hilang justru karena hilangnya adab dalam berbeda pendapat, karena lunturnya kasih sayang, dan matinya empati di dalam hati kita. Ketika ego lebih besar dari keinginan untuk bersatu, ketika lisan lebih tajam dari niat baik, disitulah bangunan ukhuwah kita mulai runtuh. Perbedaan adalah sunnatullah, tapi menjaga adab dan kasih sayang adalah perintah Allah. Maka, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Mari kita sama-sama berjanji pada diri sendiri untuk memulai perbaikan ini dari dalam. Perbaiki niat kita dalam bersaudara, murnikan hanya karena Allah. Perbaiki adab kita, jaga lisan kita, dan perluas kelapangan dada kita. Hidupkan kembali empati. Cobalah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Insya Allah, jika setiap dari kita memulai ini dari diri sendiri, maka pilar-pilar ukhuwah yang retak itu akan kembali tersambung. Dan kita akan kembali menjadi umat yang kokoh, yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menyatukannya dalam ketaatan kepadanya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.